sekali hari ini kita bertemu lagi di ibadah online sahabat kecil Yesus. Hari ini spesial loh. Apa ini? Ya, hari ini kita mau peringati hari Pentakosta. Ayo, siapa yang tahu apa arti Pentakosta? Ya, Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus turun setelah Yesus naik ke surga. Hari ini kita mau menyiapkan hati kita ya. Kita mau masuk dalam ibadah. Mari kita memberikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah kita yang Tritunggal dengan lagu Sing Hallelujah to the Lord. Adik-adik, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami datang dengan ucapan syukur. Karena Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami. Layakan kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan sama-sama membacakan kredo yang diambil di dalam pengakuan iman rasuli nomor 7, 8, dan 9. Ikuti kakak ya yang dalam bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. 我信圣灵，我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣而公的教会，我信圣土相通，我信圣土相通。 Nah adik-adik, kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang sangat mengasihi kita semua, mengasihi kakak dan mengasihi adik-adik semuanya. Kita mau memuji Dia, memuji Tuhan kita dengan piano, dengan trompet, dengan biola, dengan segala alat musik yang ada. Kita mau angkat pujian, pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng
kita sebagai orang yang percaya, Roh Kudus mempunyai peran penting dalam pertumbuhan kerohanian kita. Seperti yang tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23, terdapat 9 karakteristik buah roh. Nih, kakak tunjukin ya. Yang pertama, renai, yang artinya kasih. Yang kedua, sile, yang artinya sukacita. Yang ketiga, heping, yang artinya damai sejahtera. Selanjutnya, renai, kesabaran. Enci, kemurahan. Liangshan, kebaikan. Nah, yang berikutnya, sinse, kesetiaan. Wenrou, kelemah lembutan. Dan yang terakhir adalah jiezi, adalah penguasaan diri. Nah, sambil kita mengingat kembali 9 karakteristik buah roh ini, kakak ajak kita semua untuk nyanyikan lagu Sengling Te Kuoce sambil mengikuti gerakan kakak ya. Tuhan. Sebelumnya kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena kami karena kami boleh memuji Tuhan. memuji Tuhan, Memuji Tuhan kami memuji Tuhan kami yang sangat baik. yang sangat baik. Tuhan, Tuhan, sebentar lagi sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami agar boleh mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hai, kenalkan saya orang Yahudi. Tapi sekarang saya sudah tinggal di Mesir. Saya dan keluarga saya sudah pindah ke Mesir sudah lama. Nah, karena tinggal di Mesir, itu kan banyak orang-orang Mesir. Setiap hari mereka berbicara dalam bahasa Mesir. Jadi, saya juga harus belajar bahasa Mesir. Saya belajar bahasa Mesir supaya bisa berkomunikasi dengan tetangga, dengan teman-teman saya yang bekerja dengan saya. Nah, saya belajar. Sekarang saya sudah bisa loh. Tapi saya juga tidak merupakan bahasa kami, bahasa Ibrani. Kenapa? Karena setiap hari kalau saya berdoa kepada Tuhan,
saya pakai bahasa Ibrani. Saya ngomong-ngomong sama keluarga saya juga pakai bahasa Ibrani. Nah, saya tinggal di Mesir, tapi sering loh kami juga pergi ke negeri Israel. Nah, khususnya ke kota Yerusalem. Kenapa? Karena di sana ada Bait Allah. Kalau ada perayaan hari besar, kami semua orang-orang Yahudi akan pergi ke Yerusalem. Seperti biasa kita, kalau kita merayakan Imlek gitu ya, orang-orang Cina merayakan Imlek, mereka pulang ke negeri Cina, pulang ke kampung halaman. Nah, kalau kami orang Yahudi nih, kalau ada perayaan besar, kami pulang ke Yerusalem untuk beribadah, merayakan hari besar di sana, beribadah kepada Tuhan. Nah, suatu hari, waktu saya ada di Yerusalem, saya pernah mendengar orang-orang membicarakan seseorang. Katanya dia guru besar, dia bisa mengadakan mujizat, dia bisa mengampuni orang yang berdosa, dia juga bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, dia guru yang hebat sekali. Dia juga punya murid-murid, tapi tidak begitu banyak. Nah, suatu hari dia ditangkap lalu diadili, kemudian disalibkan. Nah, murid-muridnya lari ketakutan, bersembunyi, tidak tahu di mana. Nah, setelah disalibkan, katanya dia bangkit naik ke surga. Nah, dia memang guru yang besar, ya. Dia memang orang yang hebat, tentu bisa bangkit, ya. Nah, saya mendengar terus. Nah, ada lagi loh. Waktu saya di Yerusalem, suatu ketika juga saya ke Yerusalem merayakan hari Pentakosta. Nah, saya melihat di satu rumah, ya, banyak orang di dalam sedang berbicara, dan tiba-tiba ada suara besar. Saya lalu mendengar suara apa ya? Oh, rupanya suara angin besar. Suara angin besar datang. Nah, orang-orang datang ke tempat itu berkumpul. Tiba-tiba di dalam rumah itu banyak orang sedang berbicara. Semua memakai bahasa yang lain. Ada yang pakai bahasa Mesir, karena saya sudah bisa mendengar bahasa Mesir. Saya mendengar mereka bicara bahasa Mesir. Ada juga pakai bahasa Roma. Banyak sekali bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Orang banyak yang mendengar bahasa mereka sendiri itu berasal dari mana ya? Yuk, siapa tahu? Siapa bisa hafal? Kalau ibu sih nggak bisa hafal. Tapi kita coba buka di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 9-11. Sudah mendapatkan? Nah, kita baca bersama-sama. Kita lihat mereka itu dari mana saja. 1, 2, 3. Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Nah, ibu sudah selesai membaca. Anak-anak sudah selesai membaca belum? Wow, rupanya mereka berasal dari tempat yang sebanyak ini. Dihitung-hitung, wah, banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rupanya orang-orang banyak ini berasal dari 15 daerah. Wow, setiap negara, setiap daerah punya provinsi yang berbeda. Bisa jadi bahasa mereka juga berbeda. Berarti orang banyak ini berasal dari lebih dari 15 daerah. Nah, mereka itu katanya murid-murid Tuhan Yesus, ya, di dalam lagi berbicara. Kapan ya mereka ke luar negeri bisa belajar bahasa-bahasa negeri lain? Tentu tidak. Tapi kok mereka bisa? Lalu saya melihat, wow, di atas kepala mereka ada api. Aneh loh. Ada api tapi tidak membakar tubuh mereka. Rambut mereka pun tidak terbakar.
ada lidah api, semua ada lidah api. Orang makin lama makin banyak berkumpul. Orang semua melihat ada apa? Oh, rupanya Roh Kudus sedang turun ke atas mereka sehingga mereka bisa berbahasa yang lain. Mereka sedang ngomong-ngomong. Orang banyak orang Yahudi yang dari negara lain kan pulang juga. Mereka mengerti bahasa lain, jadi mereka tahu bahwa mereka berbicara dalam bahasa Mesopotamia, dalam bahasa Roma, dalam bahasa Mesir ya. Jadi mereka ngomong sendiri. Tapi kalau ada yang tidak mengerti bahasa lain, mereka bingung kan. Tapi pasti ada satu bahasa yang mereka bisa mengerti. Tahu nggak anak-anak? Waktu itu orang banyak berkata begini. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Apa ya maksud mereka? Apa artinya bahasa kita sendiri? Yuk, anak-anak, ada nggak yang tahu jawabannya? Nah, bahasa kita sendiri yaitu bahasa sehari-hari atau bahasa ibunda yang dipakai masing-masing. Seperti hari ini di Pontianak, kita masing-masing pakai bahasa kita sendiri di rumah. Ada yang berbahasa Hakka, Teochew, Konghu, Hokkien, Mandarin, Inggris, Indonesia, dan sebagainya. Nah, bukankah itu satu keajaiban di mana tidak mungkin para murid bisa berbahasa daerah? Tapi itulah yang terjadi di Yerusalem. Lalu tiba-tiba ada orang bilang, itu mereka sedang mabuk. Sedang mabuk. Tapi begitu suara itu berbicara, orang-orang berbicara. Nah, tak berapa lama tiba-tiba tampillah seorang yang bernama Petrus. Dia bilang kepada mereka, mereka tidak mabuk. Coba lihat, ini baru jam 9 pagi. Iya, orang-orang mabuk tidak akan pagi hari. Biasa orang-orang mabuk itu malam hari. Mereka sedang memberitakan firman Tuhan. Mereka berbicara dalam banyak bahasa. Karena itu Roh Kudus turun ke mereka. Jadi mereka bisa berbahasa asing. Mereka bisa memberitakan siapa Tuhan Yesus. Siapa Tuhan yang harus dipercaya. Nah, mereka semua berbicara. Lalu setelah itu ada yang bertanya. Lalu kami harus bagaimana? Kami harus bagaimana? Lalu Petrus bilang, bertobatlah dan serahkanlah dirimu untuk dibaptis. Nah, kami semua orang-orang Yahudi yang di sana kali ini percaya. Nah, waktu Tuhan Yesus ditangkap, katanya guru mereka Tuhan Yesus ditangkap kan pada pergi. Tapi sekarang mereka berani bercerita tentang guru mereka, tentang Tuhan Yesus. Kami jadi percaya dan kami mau dibaptis. Kalian tahu enggak, waktu itu ada berapa orang yang mau dibaptis? Ada 3.000 orang. Bayangkan, begitu banyak orang yang mau dibaptis, orang yang mau bertobat, orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mengapa ya mereka mau dibaptis? Yuk anak-anak, apakah anak-anak dapat menjawab pertanyaan ini? Mereka mau dibaptis karena 2 alasan. Yang pertama, yaitu mereka taat kepada apa yang dikatakan Petrus. Apa kata Petrus? Yuk coba buka di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39. Kata Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Wow, mereka itu taat. Dan mereka tahu ketika mereka dibaptis, dosa mereka diampuni. Dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, anak-anak, apakah anak-anak siap dibaptis? Dikatakan Tuhan memanggil orang-orang yang masih jauh. Hari ini kita adalah orang-orang yang masih jauh. Kita jauh dari Yerusalem. Dan kita mendengar Injil pada tahun 2020. Wow, keselamatan yang dijanjikan, yang digenapkan Yesus sudah jauh. Berapa ribu tahun yang lalu. Tapi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan dan bertobat. Anak-anak, siap bertobat? Siap untuk dibaptis? Nah, mengapa mereka mau dibaptis? Alasan kedua, karena Roh Kudus telah membuka hati mereka, membuat mereka memahami kebenaran, dan memberikan iman di dalam hati mereka. Sehingga mereka mau percaya dan dapat percaya. Hebat bukan? Roh Kudus bukan hanya memberikan karunia bahasa kepada murid Yesus untuk memberitakan Injil keselamatan Kristus. Tapi Roh Kudus juga membuat orang yang mendengar, memahami, bertobat dan percaya. Nah, semua itu adalah karunia Roh Kudus. Semua itu adalah karya Roh Kudus. Bukan usaha kita, tetapi bahkan iman pun dari Roh Kudus. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah menerima Roh Kudus di dalam dirimu untuk percaya kepada Yesus? Yuk, mari kita percaya dan kita siap dibaptis. Nah, itulah yang saya dengar, yang saya pernah alami waktu saya di Yerusalem. Ya, udah ya cerita saya. Bye-bye, sampai jumpa ya. Nah adik-adik, hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang tinggal dalam hati kita, yang membantu kita, menolong kita untuk memberitakan Injil Yesus kepada banyak orang di dunia ini. Tapi, kalau misalnya kita bicara soal memberitakan Injil Yesus kepada banyak orang di dunia ini, kan orang-orang di luar sana bahasanya beda, Kak. Gimana, Kak? Nah, Kakak punya tamu hari ini. Kakak undang 2 orang yang dari negara lain datang ke Indonesia untuk menceritakan Injil Yesus. Kita panggil ya, Pendeta Yosua Seo dengan istrinya. Nah, boleh perkenalkan dulu nih untuk adik-adik sahabat kecil Yesus di rumah. Saya sendiri Pendeta Yosua Seo, kemudian istri saya perkenalkan sendiri. Ya, nama saya Changeun, tapi susah dipanggil. Disebut Ibu Yosua aja. Oh, Ibu Yosua. Oke. Nah, sudah berapa lama sih di Indonesia? Oh, Indonesia udah hampir 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun ya. Lama sekali ya adik-adik ya. Oh, kalau begitu saya mau tanya nih. Pas di Korea sebelum datang ke Indonesia, sudah bisa bahasa Indonesia belum? Sama sekali saya tidak tahu bahasa Indonesia ya. Oh, belum belajar loh ternyata. Ya. Nah, kalau begitu saya tanya, kok mau datang ke Indonesia sih? Karena tahun 1995 dan 96 saya mission trip. Mission trip ke Sintang, mission trip ke Yogyakarta. Waktu itu saya sangat tertarik, jadi saya mau datang ke Indonesia. Kalau Bu Yosua sendiri bagaimana? Saya dulu nggak tahu, tapi saya jatuh cinta dengan Bang Yosua, jadi ikut
Oh begitu ternyata adik-adik. Nah, saya mau tanya, kira-kira susah nggak sih belajar bahasa Indonesia? Banyak orang bilang tidak sulit. Kalau cari makan sehari-hari bahasa sehari-hari tidak sulit. Tapi setelah itu lagi belajar dalam, wah sangat sulit. Wah, iya. Karena orang asing kan memang gitu. Iya. Kalau Ibu Yosua sendiri bagaimana? Saya juga sangat sulit karena tata bahasanya beda ya. Jadi bahasa susunannya sangat beda, jadi sering terbalik. Jadi Iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita saling mengerti ya satu sama yang lain. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih sukacita dengan duka cita selama berada di Indonesia? Sukacitanya karena banyak orang mereka terima Injil, setelah itu mereka percaya, dan juga gereja-gereja yang di daerah ya pedalaman mereka bertumbuh berkembang, jadi banyak orang datang ke gereja. Ya sukacitanya luar biasa. Wah, bagus sekali ya. Kalau Ibu Yosua bagaimana? selama 10 tahun kurang sukacita, ada banyak kesulitan. Ada banyak kesulitan, iya. Sorry ya. Karena bahasanya dan makanannya semuanya susah sekali. Jadi berbeda ya ternyata iya, ya. Iya. Nah, kira-kira nih, ada nggak sih pesan untuk adik-adik Sky yang ada di rumah? Karena saya lihat banyak orang Indonesia belum mengenal Tuhan Yesus, khususnya di daerah atau sekitarnya. Jadi saya datang ke Indonesia supaya banyak orang dengar Injil. Mungkin adik-adik yang ada di sini udah mengenal Yesus, jadi lebih pintar bahasa Indonesia daripada saya. Pasti dong. Jadi mungkin bisa pergi, kalau ada kesempatan pergi, bisa perkenalkan Yesus Kristus. Pesan saya gitu. Oke, silakan minum dulu airnya. Oh ya, terima kasih ya. Ya, silakan. Nah, luar biasa sekali ya adik-adik ya. Datang dari Korea ke Indonesia. Yang pertama nggak tahu bahasa Indonesia, tapi dengan karunia bahasa asing dari Roh Kudus yang membantu Bapak Yosua dengan Ibu Yosua untuk bisa belajar bahasa Indonesia dan mengabarkan Injil Yesus kepada orang-orang khususnya di Indonesia. Nah, Pak Yosua, kira-kira ada nggak sih dorongan untuk adik-adik Sky di rumah dalam bahasa Korea gitu? Oh, mau belajar bahasa Korea ya? Iya, sedikit sampaikan bahasa Korea untuk adik-adik. Baik, baguslah. Karena di Korea banyak orang Indonesia juga, banyak orang Korea. Mungkin mereka nanti bisa diinjili oleh anak-anak kita lah ya. Nanti kita belajar ya. Yang pertama, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo ya. Annyeonghaseyo itu artinya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wah, Korea cuma satu aja. Oh, gampang cuma ya. Satu salamnya. Annyeonghaseyo. Ternyata. Kemudian 감사합니다. 감사합니다. Ya, terima kasih itu 감사합니다. Kalau dua, udah bisa lah. Oh, kadang-kadang kalau mau makan, 식사하세요. 식사하세요. Silakan makan. Oh, wow. Kalau gitu ya, kita bisa makan, kita bisa salam, udah cukup lah ya. Mungkin waktu mulai belajar sedikit, tapi nanti pasti pintar ya. Oke, nanti kita waktu ketemu dalam bahasa Korea aja, annyeonghaseyo. Oke, nanti kita bersama-sama ke Korea untuk menginjili. Wah, luar biasa sekali ya. Kita belajar dari yang sedikit-sedikit nanti jadi pintar. Terus kita adik-adik bisa pergi ke Korea untuk menginjili orang di sana juga. Wah, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah datang. Ya, silakan. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua untuk dapat menolong kita memberitakan Injil Yesus kepada banyak orang. Nah, coba adik-adik bayangkan nih, kalau kita bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Mandarin, Spanyol, Afrika, Inggris, pasti keren sekali ya, asik banget gitu ya. Bisa memakai banyak bahasa. Tapi kira-kira bisa dipakai untuk apa? Nah, kakak kasih tahu nih,
bisa dipakai untuk memberitakan Injil Yesus kepada banyak orang. Nah adik-adik, mau nggak memakai karunia berbahasa asing untuk mengabarkan Injil Yesus? Nah Tuhan pasti bantu adik-adik untuk bisa berbahasa asing mengabarkan Injil Yesus. Dengan cara seperti memuji Tuhan contohnya. Nah ada satu buah video loh, adik-adik kita memuji Tuhan dengan lagu God is so good dengan berbagai bahasa. Nah kita saksikan sama-sama ya. Shua subarashi, Shua subarashi, watashi no shu. Adik-adik, hari ini ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita buka Alkitab sama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama secara kompak ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai hari ini. Kita berdoa ya sama-sama. Ikuti Kak Frans berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh diberikan Roh Kudus untuk membantu kami dapat memberitakan Injil kepada banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga mau menggunakan karunia berbahasa asing untuk dapat mengabarkan Injil kepada lebih banyak orang. Tuhan Yesus bantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebagai anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan dan ada Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kita mau berani seperti murid-murid Yesus yang bersaksi kepada orang-orang. Kita mau bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita mau bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita angkat pujian, stop, ku mau katakan apa yang sudah Yesus buat bagi kita. Kita mau terus memberitakan apa yang Tuhan lakukan buat kita semua. Jalan pergi beritakan apa yang Yesus buat bagimu. Adik-adik, kakak mau memberitahu
memberitahu adik-adik bahwa setiap minggu kakak-kakak kelompok akan mengirimkan buletin di HP papa mama atau HP kalian sendiri. Jangan lupa dibaca ya. Dan jangan lupa kerjakan aktivitasnya. Nah, aktivitasnya tidak memerlukan barang-barang yang banyak. Contohnya untuk minggu ini kita akan membuat ini seperti yang kakak pakai di kepala ini. Nah, semua ini kita pakai yang ada di rumah. Tidak perlu keluar pergi beli gitu ya. Nah, selanjutnya kakak ingatkan kembali. Nah, udah dikirimkan kan oleh kakak di HP kalian semua. Ingat ya, baca Alkitab sesuai jadwal yang ada. Ini sudah tanggalnya. Ini untuk bulan Juni. Jangan lupa dibaca ya adik-adik ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah sertifikat untuk anak setia. Ini diberikan untuk anak-anak yang setia datang ke Sky. Adik-adik yang sudah dapat terus tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Yang belum dapat sertifikat ini jangan bersedih ya. Tetap semangat, makin rajin, makin semangat datang beribadah kepada Tuhan. Oke, adik-adik siap? Nanti setelah kita kembali beribadah bersama, sertifikat ini baru dibagikan. Sementara ini hanya dikirimkan soft copy-nya di HP orang tua dan HP adik-adik. Adik-adik, karena kita ibadah online, maka persembahannya disimpan dulu ya. Ada loh adik-adik yang menyimpan uang persembahannya di celengan. Nah, terus ada juga yang nyimpan di amplop atau suatu tempat. Nah, waktu kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan, jangan lupa bawa ya uang persembahannya untuk Tuhan. Oke adik-adik? Adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau doa Bapa kami. Setelah itu kita akan menerima doa berkat yang akan dipimpin oleh Evangelis Mariawu. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Ibu akan pimpin doa berkat. Anak-anak dengan sikap hormat, tutup mata, tangan dilipat. Semoga Allah damai sejahtera memelihara dan menguduskan anak-anak seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuh anak-anak terpelihara sempurna pada kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Dadah. Dadah.